107,7 FM Radio Jalas Veva Jayemahe. Selamat siang Jajamers dimanapun berada dan beraktivitas. Erjun Samuda kembali mengawal Anda di program Sailor News, salah satu program yang akan memberikan kesempatan kepada narasumber untuk kita bincang-bincang di siang hari ini, tentunya dengan tema-tema yang berbeda. Siang hari ini kita mendapatkan kesempatan istimewa bersama dengan salah satu Kasubdis yang berada di Dinas Hukum TNI Angkatan Laut. Telah hadir bersama dengan saya di sini ada Letkol Laut Hukum Sony Prihadi SH MTR Hanla, yang nanti kita akan bersama dengan narasumber berbincang-bincang seputar tentang bantuan hukum dalam perkara koneksitas. Kita akan menyapa dulu. Selamat siang Bapak Letkol Laut Hukum Sony Prihadi. Selamat siang Mas Jun, terima kasih. Selamat siang juga JCMers dimanapun berada. Oke, ini kesempatan yang keberapa kalinya ya Pak Sony ya? Kalau berbicara tentang di sini, kayaknya sudah 3, 4 ya? Siap, 4, lebih gitu. Oke. Tapi senang juga saya. Jadi JJMers mungkin yang pernah melihat tampilan kita di YouTube sebelumnya bahwa Letkol Sony ini juga pernah juga di tempat kita masih seputaran tentang Dinas Hukum TNI Angkatan Laut. Dan kali ini beliau sekarang menjabat sebagai Kasubdis Bankum Dinas Hukum TNI Angkatan Laut. Betul tidak Pak? Betul Mas Jun. Iya. Nah, sedikit dong bisa kita berkenalan lagi. Mungkin kan kemarin ada narasumber yang belum, ada pendengar yang belum mendengar dan belum tahu tentang Pak Sony ini. Silakan. Siap, terima kasih Mas Jun. Mungkin bisa lebih dekat ke mikrofon Pak Sony. Terima kasih. Saya akan memperkenalkan diri saya, yaitu Letkol Sony Prihadi SH MTR Hanla, yang sehari-hari menjabat sebagai Kasubdis Bantuan dan Penasihat Hukum Diskum Angkatan Laut. Dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada Dispenal, dalam hal ini Radio Jalas Veva Jayemahe, yang telah memberi saya kesempatan untuk hadir yang sekian kalinya. Dan saya juga sangat senang sekali bisa memberikan informasi kepada JCMers dimanapun berada. Dan kali ini, siang ini, kami akan memberikan informasi tentang bantuan hukum dalam perkara koneksitas. Demikian Mas Erjun. Baik, bantuan hukum dalam perkara koneksitas. JJMers, yang siang hari ini kita akan bincang-bincang bersama dengan narasumber kita di Radio Jalas Veva Jayemahe. Tapi sebelum kita masuk ke tema kita dari Dinas Hukum TNI Angkatan Laut, dalam hal ini Subdinas Bantuan Hukum, betul, Subdis Bankum, yang tentunya menjadi salah satu tempat juga yang disampaikan, yaitu dalam memberikan bantuan hukum dalam perkara koneksitas. Tapi mungkin bisa dijelaskan sedikit kembali kepada JJMers tentang apa sih itu dari Dinas Hukum TNI Angkatan Laut, tugas dan tanggung jawabnya, atau bagian-bagian apa yang ada di Diskumal. Silakan Pak Sony. Siap Mas Erjun, terima kasih. Sebelumnya kita harus mengenal juga tentang organisasi Dinas Hukum Angkatan Laut. Sebagaimana diketahui bahwa Dinas Hukum TNI Angkatan Laut yang selanjutnya disebut Diskumal adalah badan pelaksana pusat juga yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal. Diskumal bertugas menyelenggarakan pembinaan hukum di lingkungan TNI Angkatan Laut yang meliputi pembinaan hukum laut, hak asasi manusia dan humaniter, hukum dan perundang-undangan, kesadaran penegakan hukum, dan bantuan hukum, serta juga ada kerjasama dan perjanjian dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut. Baik. Dan Subdis Bankum itu sendiri menjadi salah satu subdis yang ada di Dinas Hukum TNI Angkatan Laut, Bapak ya. Kembali ke Subdis Bankum ini, tugasnya terutama dalam bidang bantuan hukum apa saja, Bapak? Tugasnya itu memberikan rawatan bantuan hukum, kedinasan, berupa bantuan hukum kepada dinas, prajurit, dan PNS yang masih aktif maupun yang sudah purna,
Hmm. berikut keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum. Baik, baik. Jadi kalau seumpamanya ada tadi Bapak sampaikan baik itu personil TNI Angkatan Laut ya, personil militer, PNS dan keluarganya, baik yang masih aktif ataupun yang juga sudah purna, Purna, untuk meminta bantuan hukum ke betul. Subdis Binkum. Bankum, Ke bantuan Subdis hukum. Bankum ya, Subdis Betul, Bankum, betul Mas. Subdinas Bantuan Hukum. Untuk caranya bagaimana Bapak kalau seumpamanya mau ke atau minta tolong untuk mendapatkan bantuan hukum itu? Untuk mendapatkan bantuan hukum itu mengajukan, terlebih dahulu kita mengajukan, kalau yang masih aktif, itu mengajukan melalui kepala bagian atau kasatker yang bersangkutan. Kemudian untuk yang sudah purna bisa datang langsung ke Dinas Hukum, mengajukan bantuan untuk perkara-perkara apa, kita laksanakan bantuan. Kemudian untuk istrinya kita juga bisa memberikan bantuan, atau suami yang sipil. Kemudian juga untuk anak juga, kalau untuk anak yang mengajukan juga orang tua ataupun walinya terhadap anak tersebut. Begitu Mas Erjun. Oke. Didukung oleh berapa personil Bapak di Bankum ini? Bankum ya kita kurang lebih 8 orang. 8 orang ya. Iya. Yang ada di di Diskumal ini kan di B4 lantai 5 ya. B4 lantai 5. Lantai 5. Jadi Jajamars kalau seumpamanya ada yang ingin meminta bantuan hukum kepada khususnya TNI Angkatan Laut, dalam hal ini Dinas Hukum TNI Angkatan Laut, silakan bisa datang ke Diskumal di gedung B4 lantai 5. Ataupun di Kotama juga bisa. Kotama juga bisa ya. Nah, ini langsung berhadapan juga dengan Kasubdis Binkum beserta juga personil yang ada di sana. Nah, bincang-bincang Sailor News bersama dengan Dinas Hukum TNI Angkatan Laut, Subdis Bankum, Diskumal, bersama dengan Letkol Laut Hukum Sony Prihadi Nugroho SH MT Hanla, Kasubdis Bankum, Dinas Hukum TNI Angkatan Laut. Ada salah satu pertanyaan juga yang mungkin bisa dijelaskan terkait juga dengan konsep apa yang melatar belakangi adanya pemberian bantuan hukum secara umum itu sendiri. Bapak Kasubdis Bankum, silakan. Terima kasih Mas Erjun. Kita sebagai penasihat hukum, bantuan hukum juga dapat diberikan berupa konsultasi hukum terhadap personil yang mengalami permasalahan hukum, guna dicarikan solusi penyelesaian terhadap permasalahannya. Pemberian bantuan hukum tersebut merupakan salah satu bentuk dan wujud kesejahteraan prajurit TNI AL, PNS, dan keluarganya yang diberikan oleh dinas. Berarti kesimpulannya dinas pun juga memberikan kesempatan bagi personilnya ya untuk mendapatkan bantuan hukum ya. Betul Mas. Dan ini memang sudah tertera dalam Perkasal yang menyatakan bahwa setiap personil berhak mendapatkan bantuan hukum dari Dinas Hukum TNI Angkatan Laut. Sudah diatur di Perkasal nomor 1 tahun 2020 tentang bantuan hukum. Baik, baik. Nah, berbicara dengan fungsinya, apa fungsi dari bantuan hukum ini di lingkungan TNI Angkatan Laut, Bapak? Fungsinya yaitu memberikan bantuan hukum kepada dinas, anggota keluarga besar TNI AL, badan usaha dan yayasan di lingkungan Angkatan Laut yang meliputi konsultasi nasihat hukum, penelaan, perkara, pembelaan perkara, dan saran hukum. Kemudian juga memberikan pengamanan dan perlindungan hukum terhadap kebijakan pimpinan dan kepentingan dinas TNI AL. Dan juga mewakili dinas TNI AL menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang timbul dengan pihak lain dengan cara musyawarah maupun dengan cara menempuh jalur hukum berupa pembelaan di persidangan. Kemudian juga melaksanakan koordinasi dengan badan-badan instansi lain baik di dalam maupun di luar Angkatan Laut guna mendukung pelaksanaan tugas bantuan hukum. Begitu Mas. Baik, baik. Jadi ada fungsinya memberikan bantuan hukum, pengamanan dan perlindungan hukum terhadap kebijakan pemimpin atau kepentingan dinas, mewakili dinas juga melaksanakan koordinasi dengan badan-badan instansi baik di dalam maupun di luar TNI Angkatan Laut. Nah, terkait juga dengan materi kita di siang hari ini yaitu dalam rangka bantuan hukum
dalam perkara koneksitas. Nah, ini bagaimana mekanisme bantuan hukum dalam perkara koneksitas itu sendiri, Bapak? Pertanyaan selanjutnya. Terima kasih Mas Jun. Jadi untuk bantuan hukum perkara koneksitas sebetulnya juga sama juga, yaitu permohonan nasihat bantuan hukum diajukan oleh yang bersangkutan, ya kan, itu prajurit atau PNS TNI AL beserta keluarganya, kemudian dudanya, jandanya atau orang tua, mertua, kemudian anak diajukan oleh pemohon orang tua, organisasi istri, koperasi atau yayasan TNI AL, kemudian juga purnawirawan atau pensiunan PNS Warakawuri, kemudian juga pihak-pihak yang punya hubungan kerja dengan TNI AL. Baik. Jadi ada beberapa yang bisa mendapatkan untuk bantuan hukum dalam perkara koneksitas, yaitu adalah satu prajurit atau PNS itu sendiri, terus kemudian ada duda, janda, anak juga, organisasi istri atau purnawirawan, Betul. Dan pihak-pihak yang punya hubungan kerja dengan TNI Angkatan Laut. Betul. Oke, JJ Mars 107,7 FM Radio Jala Sweva Jaimai, memang seperti disampaikan oleh narasumber saya di sini bahwa Dinas Hukum TNI Angkatan Laut salah satunya memberikan bantuan hukum kepada setiap personilnya, baik itu personil militer, PNS, dan keluarganya. Nah, salah satunya adalah bantuan hukum di dalam perkara koneksitas. Kita akan break sejenak. Jadi jangan kemana-mana, JJ-Mers, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga tekan tombol loncengnya biar Anda tidak ketinggalan video-video baru dari kami. Tetap di 107,7 FM.